Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad, kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola, mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid, nunggu sampai isya, selesai isya kita makan ala kadarnya, lalu malam lagi kita belajar lagi, sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas sini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari dari kelas belajar, nak tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasat, ndak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang, jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba, kecil kalau itu dunia, apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nah bilang orang bungi, nagatte mi puang nekomelo, kecil buat Allah. Dulu jalan kaki, pergi sekolah dari Jalan Harimau, pergi Jalan Cakalang. Saya mempat, jalan kaki. Kadang-kala coko-coko karena malu dila orang. Masuk di pasar Cidu. Jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah. Ada Tommy mobilku. Beberapa. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lutu. Dikejar itu Pak, di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah, masih delay itu. Saya bilang bisa aja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba, dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil Allah kasih keringanan. Namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya maki. Anggaplah ini ya. Tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan kau ganggu kak. Nanti sholat kina kau bikin. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat kalau Allahu Akbar ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku Allahu Akbar Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah apa tidak bisa kak duduk Ustaz? Ada bisul di pantat kuampak. Pak kepala talam banyak nampak. Mana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan, tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz? Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, bisa saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu sholat pakai syarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Sholat dalam hati.
Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan sholat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Apa Pi? Tidak ada Pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Orang yang menganggap enteng sholat, termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar Pi. Sebentar Pi. Bisa jadi nabisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari Pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikannya ini, kamu gak soalin. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang lagi, ada malah sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang kok? Apa? Nah, biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Mahasiswaku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan Pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Yang ngasenji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama, nah balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kasih liaki. Astagfirullah. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak sholat? Tidak ada. Ustadz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau ku bilang imam baca, diam makin di belakang. Itu saja kita baca. Amin. Diam makin lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal. Kul tomo. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua lah kul huwallah lagi. Besok nih. Coba. Tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustadz, pulang kampung ke Ustadz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ke di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustadz. Di atas mobil ke sopir. Sholat. Tuh. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang kasih singgah dulu. Mau ke sembahyang. Pasti tidak kasih singgah ki. Kecuali mau jadi buang air besar. Biasa tidak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah, ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir, boleh pakai belok ke Jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu buang air besar. Nah bilang sopir, perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Dia bilang, deh, toga-toga kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, Jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu gitu.